Saya kenal ini Pak SBY. Ya kenal sebenarnya. Sebenarnya kan SBY ini kenal ini siapa? Orang. Ya, iya kan begitu. Jadi tahu, melihat, tahu dan kenal. Wa sami'tu syekhana yaqul an-nasu kulluhum fil bahr. Orang itu, manusia itu semuanya ada dalam kondisi seperti di laut, ya, seperti di laut. Ai fi bahril wahdah, artinya dalam lautan kesatuan, lautan yang menyatu itu. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak merasakan keberadaannya di tengah lautan ini. Fawusulul abdi ilallahi huwa tahqiqul ilmi biwujudi. Kesampaiannya seorang hamba kepada Allah itu adalah merupakan realisasi keilmuan tentang adanya Allah. Wal ghaibatu an nafsihi, dan hilangnya rasa pada diri. Artinya ghaibah itu hilang, dirinya hilang. Sudah fana al-ghaibah an-nafsi. Wa an kulli ma siwa, dan telah hilang apapun selain Allah. Yang ada hanya Allah saja, termasuk dirinya pun sudah tidak ada lagi. Wa illa takun kadzalika bi an ta'taqid an al-wusula yakunu haisiyan fajalla rabbuna. Kalau tidak, takun ana saposira iku kadzalika, seperti itu. Ya apa bi anta taqida anal wusula yakunu haisiyan. Bisa terjadi nanti kamu beranggapan bahwa kesampaian itu maksudnya merasakan secara fisis. Fajalla rabbuna, maha luhur Allah, ay ta'ala, wa taraffa'a, maha tinggi dan maha luhur Allah, ayyatasila bi syai'un lilluzumi, ayyatasila, yang berhubungan, melakukan kontak bihi kelawan Allah, apa syai'un, suci. Tidak akan ada sesuatu pun yang bisa menyentuh Allah. Lilluzumi tahayyuzuhu, karena kalau ada sesuatu yang bisa bersambung dengan Allah, bisa menghubungi Allah, maka nanti ada keharusan Allah menempat, ya, ada di tempat, sesuatu tempat. Kalau ada di suatu tempat, berarti nanti tidak ada di tempat yang lain. Kalau ada di tempat mana saja, di mana saja ada Allah, adalah sama saja dengan Allah tidak bertempat. Ya kan begitu persoalannya. Di mana saja ada. Ainama tuwallu wujuhakum fasamma wajallah. Ngadep mendibika. Iya, ngadep Gusti Allah kabeh kene. Jadi ini Gusti Allah kene kulon ta. Ya nikulon anak, ning wetan anak, ning dhuwur anak, sor anak, kidul anak, lor anak. Pokoknya ngadep mendibika ya ketemu masawuru kasirmah. Di situ ada Allah. Itu. Au yattasila huwa bisya'in, atau Allah yang menghubungi sesuatu. Lilizum iftiqaruhu wa hasruhu. Karena nanti ada ada pengertian keharusan bahwa Allah membutuhkan dan Allah terbatas. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira. Allah maha tinggi dan maha besar untuk bisa disentuh seperti itu. Itu ujung-ujungnya mah apa mana sih lah yang malaikat Jibril kan pernah ketemu durung apa? Paham likin ke? Pernah saya bakas iblis ku pernah ketemu kok Rasul. Ya karena di Al-Qur'an sih qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu ila iblis, kan gitu. Perang sana kayak ini kan iblis seperti malang kurik matanya abang cangme korot-korot konon. Beli garap. Pada tudang-tuding Nabi Adam disudi. Kita kon nurut bacakun.
Kotor apa sih anak kesap kan kotor wong sing lemah ketemu sing geni. Perasaannya antuk-antuk kan usel perasaannya. Nah, ini kan imajinasi sebenarnya kan terbentuk oleh kebanyakan orang ketika membaca Al-Quran. Iya. Nah, makanya saya katakan itu adalah namanya dialog teatris. Sengaja digawe tanya jawabku sampai sirane paham. Pernah belajar beli pelajaran fikih yang tanya jawab. Mas sholatu, jawab as-sholatu wa af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir muftatamatun bit aslim. Kam adadu sholati fil yawm adaduha khamsatun. Mahya, jawabnya as-subhu wa zuhru wal asru wal maghribu wal isya'u. Ma hukmu takbir hukmuhu wajibun. Itu kan tanya jawab supaya anak-anak ini bisa paham. Paham kan kok. Jadi dengan metode ada tanya jawab ini untuk mendekatkan pengertian kepada sama-sama. Sesungguhnya ya, ketika Allah berbicara kepada iblis, kepada malaikat, kepada Adam, kepada kamu juga berbicara. Memang Allah itu bisa mengang. Allah berbicara sih. Kau mutakalliman sifat kalam Allah kan begitu. Kamu pernah nggak sadar diomongin usulok? Non? Kon malaikat duduk usal duduk. Tapi usal sebenarnya apa usal mah? Ismar ngomong kan Quran seperagat sih ya. Jadi begitu peragat sudah selesai, ilmu akmaltu lakum terwis, tidak pun usah lebih ngomong kan. Seperti itu. Jadi kiranya termasuk kekuasaan juga stagnan gitu sudah. Ya seperti itulah kira-kira. Ya karena kita nggak pernah berpikir ke sana. Kadang-kadang kita berpikir jauh tuh nggak boleh. Bakal ngaji tauhid aja kejeron. Buatan musik. Iya beli bukan kok. Oh iya beli. Jadi ya sifat orang boleh beda. Wujud kita maka wispur kan. Mukhalafatu lil hawadis. Padani ya kudrat irwis. Berarti wis hebat teteh lah gitu. Ngerti teteh. Hebat lah wis. Sifat wajib orang puluh, sifat besar orang puluh, sifatnya siji. Terus sifat wajib Rasul papat, misal papat ya itu siji jadi sekat khamsin ya 50 udah terus itu sehingga jadi artinya ketika kita juga ma'rifatullah itu ya bukan berarti kita melihat secara fisik Allah, kita meyakini keberadaan sesuatu pun ya yang kita lihat dengan mata saja itu belum tentu benar, yang kita pegang saja belum tentu benar. Kita menyaksikan sendiri. Kenapa? Karena rabaan kita juga sering tertipu. Mata kita juga sering tertipu. Telinga kita juga sering tertipu. Sering beli sih lagi gogo belut. Nah, diangkat meledak. Rabaan kita juga tidak bisa membedakan mana belut, mana ulat. Iya kan? Kita melihat juga orang pakai jubah, pakai sorban dikiranya Fadilatul Syekh. Ternyata penipu besar kan. Pakai jilbab, pakai segala macam. Ternyata. Dibuka jilbabnya mah rambutnya dicat kuning. Iya kan? Itu. Jadi ketika matamu sering tertipu, atas dasar apa engkau masih bersikeras mempercayai matamu? Kita sering nggak telinga tertipu, salah dengar, sering nggak? Yang kita kurang dewek, masih kenceng pengen meyakini kebenarannya tuh, iya kan? Malah sesuatu yang belum pernah kita dengar secara fisik, belum pernah kita lihat secara fisik, kita mantap kokoh meyakini akan keberadaan dan keberadaan Allah, wujuduhu, adanya Allah tidak perlu bukti. Dan tidak akan ada sesuatu pun yang bisa membuktikan akan adanya Allah. Paham lagi? Non? Nggak dogma juga.
dogma ya kelakar kemarin kita mah. Ya harus rasional. Apa rasionalnya? Setelah kita melakukan proses rasionalisasi akan keberadaan Allah, rasio kita mengajarkan bahwa di penghujungnya Allah itu ada dan tidak perlu bukti. Yang nyata-nyata aja masih perlu bukti. Sekarang saya nanya, di depan saya ada gelas enggak? Yakin? Perlu bukti? Wong edan perlu bukti. Ketika kita melihat asap, itu sebagai bukti bahwa pasti ada api. Ada api. Mana buktinya? Kita nggak lihat. Iya. Oh, jadi asap itu ada sebagai bukti bahwa ada api. Ya kan begitu. Jadi pengertian maksud saya bahwa kapan kita bisa melihat Allah? Bukan sekarang saatnya. Kapan? Ya nanti ketika kita sudah terbebaskan dari belenggu fisik ini. Ketika kita sudah masuk dalam alam ruhani dan kita terselamatkan dari beban dan dosa selama di dunia dan kita sudah diperkenankan untuk masuk ke dalam sorga. Nah, ketika itulah kita baru diperkenankan bisa melihat Allah. Dan wajah kita pun berseri-seri. Menunjukkan kebahagiaan yang terhingga. Satu puncak kebahagiaan yang sudah tidak ada lagi di atasnya. Makanya, wujuhu yawma idzin nazirah. Wujuhu yawma idzin nadirah. Nadara. Itu cemerlang ya. Ila rabbiha nazirah. Melihat Tuhannya. Itu dijanjikan oleh Allah nantilah kalau melihat sekarang mah sulit karena kita masih terbelenggu oleh alam fisik ini. Iya, dalam keterbatasannya. Jadi mata kita ini tidak akan mampu melihat Allah. Yang mampu adalah mata hati kita, bukan mata kepala kita. Dan ini juga sudah dibuktikan oleh Allah sendiri dalam Al-Qur'annya bahwa Nabi Musa pun pernah menuntut ingin melihat Allah secara fisik. Ya, Rabbi arini anzur ilaika. Rabbi wahai Tuhanku, arini anzur ilaika, encak nongola kula pengen deleng sampean. Iya, beli ngandel kasirane ngandel. Ala bal lihat ma'inna qalbi itu selalu dialognya begitu. Supaya tenang sajalah, persen-persen tenang. Dinyatakan tidak akan mampu engkau melihat dengan mata fisik itu. Tapi ya dia ngotot juga, oke deh kalau gitu lihat gunung. Nanti aku akan bertajalli kepada gunung itu. Kalau gunung itu tetap tidak meletus kayak gunung Merapi, maka engkau saufa tarani, kan bisa melihatku. Falamma tajalla lil jabali, ketika Allah bertajalli. Awas, saya tidak mau menerjemahkan tajalli dengan menampakkan ya. Bertajalli kepada gunung, dakka. Gunung itu meledak. Wa kharra Musa sa'iqa, lalu Musa jatuh tersungkur. Wa qala tubtu, ya ampun tobat Gusti. Wa ana awwalul muslimin, aku orang yang pertama kali berserah diri. Wis beli maning-maning ngandel. Itu adalah diceritakan di dalam Al-Qur'an bagaimana seorang manusia mencoba ingin melihat Allah. Gunung yang segitu tegar yang saya juga meledak. Apalagi mata kamu yang leor begitu. Nah, itu. Ini adalah ada landasan, ada referensi di dalam Al-Qur'annya sehingga saya tidak berlebih-lebihan untuk mengatakan itu. Maka yang bisa melihat adalah basirah kita. Betapa banyak kita mendengar seorang perempuan yang menyatakan I love you. Menyatakan aku mencintaimu bang. Aku sayang sama kamu bang. Ya kan? Dengan bujuk dan rayunya. Ucapan yang kita dengar itu terasa hambar, tidak
merasakan ada satu kesetiaan yang tersembunyi dari kata cintanya itu. Tetapi kita yakin sedalam-dalamnya hanya dengan pandangan matanya yang sendu itu merasakan tersimpan satu cinta yang sangat dalam. Apa senduku? Senang duit. Iya. Yakin kan begitu terjadi kan? Iya, kita paham ya. Kalau gitu. Mana buktinya? Ya, buktinya apa? Ya itulah. Hal lain seperti itu, contoh secara psikologis saja, baru kita sudah bisa membuktikan bahwa nggak usah dibuktikan. Nggak usah, mana buktinya engkau mencintaiku? Nggak usah. Dari sorot mata juga lain kok. Ada getaran cinta yang sangat, iya, lain. Ngandel bikin ke. Yang belum pernah demenan pada nggak dia kenter. Aja takut nih duke. Masa paham. Iya, Allah. Ya. Itu satu persoalan. Jadi yang bisa melihat Pak, yang itu bukan basar, tapi basirah. Bukan mata kepala, tapi mata hati kita yang melihatnya. Itu satu contoh kita merasakan adanya getaran cinta dari pandangan cara perempuan itu memandang kita. Itu juga bisa kita kelompokkan, artinya ketajaman basirah kita memahami seseorang. Dan bahkan ketika cinta terpadu sudah tidak perlu diungkapkan lagi. Nantinya tambah hambar. Begitu aku mencintai, ya gombal juga loh. Ember. Jawab ember gitu. Ya kalau sudah cinta nggak usah dikatakan lagi, kita juga tahu kok. Itu. Wa'lam anna hadzal ilma billahi yakunu kasbiyan. Ketahuilah bahwa ilmu ini, keilmuan ini tentang Allah gitu, yakunu kasbiyan, adalah kasbi, artinya proses pendidikan, exercise, latihan, pembelajaran dan seterusnya. Non? Ya, upaya. Summa la yazalu yaghibu an nafsihi wa hissihi. Kemudian terus seperti itu, lama-kelamaan akan hilang dari dirinya dan dari rasanya. Sakratun ba'da sakratin wa hiratun ba'da hiratin. Yang ada nanti mabuk dan kemabukan. Setelah mabuk, mabuk lagi. Mabuk lagi, hiratun ba'da hiratin. Bingung lagi, dan seterusnya bingung lagi. Hatta yashu, sampai dia tersadar, wayanjali, dan menjadi tampil, cemerlang, terungkap, anhu, dari dirinya, opodobabul hissi, kabut rasa ini. Kabut perasaan, rabut rasa, his, kabut fisik ini. Wasahabul jahli, dan kabut kebodohan ini. Wa zulmatu nafsi, dan kegelapan nafsu ini. Fatashruqu alaihi syamsun nahar, ketika itulah baru terbit matahari siang itu. Wa tanjali anhu zulmatul aghyar, dan akan nampak, ya, akan hilanglah kegelapan alam ini. Wa fi dzalika qil, untuk itu ada orang yang mengatakan dalam bentuk syair, laili biwajhika musyriqu wa zalamuhu fin nasi sari, anasu fi sadfi zalami wa nahnu fi daw'in nahari. Laili, malamku, biwajhika, berkat wajahmu, karena wajahmu lah malamku, musyriku, cemerlang. Malamku dengan wajahmu ya Allah menjadi terang benderang. Wa dhalamuhu finnasi sari, tetapi untuk orang lain ya berlakulah malam itu ya gelap. Bagiku malam adalah terang.
An-nasu fi sadafi zalami. Manusia dalam kegelapan yang kelam. Wa nahnu fi daw'in nahari, sedangkan kami berada di terangnya siang. Ai lailu wujudi sara musyriqan mudian bisababi syuhudi zatika. Artinya malam keberadaanku, laila wujudi, jadi wujudku diibaratkan seperti malam yang gelap gulita. Hidupku ini bagaikan malam, artinya dalam kebodohan, dalam ketidakmengertian dan sebagainya. Sara musyriqan, menjadi terang, mudian, terang benderang, bisa babi syuhudi zatika, karena telah dapat menyaksikan zatmu. Wa zalamu lailil qati'ati, dan kegelapan malam perpisahan, malam pengingkaran juga sarin berlaku fi jullin nasi, pada kebanyakan orang. An-nasu fi jawfi zulmatil akwan, orang itu berada di lubang kegelapan alam. Wa nahnu, dan kami fi dawi syumusil irfan, berada pada cahaya matahari keilmuan. Sumalaya zalu fi tarbiyati syekh, kemudian sumalaya zalu fi tarbiyati syekh, kemudian selanjutnya berkesinambungan dia mendapatkan bimbingan seorang guru, seorang syekh. Bagaimanapun juga perlu ada pembimbing. Mau bikin skripsi aja ada pembimbingnya kok. Yang orang dewek mau beli payung. Wa tata hadanatihi wa majadihi, di bawah asuhannya dan di bawah bantuannya, ya diopeni, direwangi lah itu. Sara ilaihi biqadri sidqihi, berjalan kepadanya, menuju kepada seorang guru tadi, biqadri sidqihi, sesuai dengan kadar kejujurannya. Di sini diperlukan dalam berguru itu ada kejujuran di dalam diri kita. Sebab tidak semesti orang yang datang itu pengen belajar, kadang-kadang pengen nguji juga kok. Buktinya begitu baru beberapa saat aja gak harus keguguan lah, ilmunya kena kabel gitu. Semuanya ikut barangnya. Iya. Ya kalau saya mah, kalau ada orang mengatakan ya kadang semua moniku ilmu nek wis ketangguhan modalnya kata wis kegaguan kabeh sudah saya gapai semua ilmunya. Ya kalau saya mah saya iya kan memang begitu. Memang dalam diri saya ada apa sih? Dalam keterbatasannya saya benarkan, memang ya benar. Ya, tetapi tolong bakal guru aja lo ngomong konon sih aku. Iya kan? Seperti benar nih. Itu. Ya, artinya begini. Setiap hari dari tahun 60, dia setelah Gestapo lah. Saya katakan tahun 67 sampai 2010. Saya punya tradisi bahwa setiap minggu itu satu kitab selesai dibaca. Sampai kadang-kadang gaji sebulan toh kitab apa sih? Semakin banyak saya baca, semakin yakin betapa bodohnya saya. Terlalu banyaknya ilmu yang belum saya gapai kok. Jadi kalau dia mengatakan ya terbatas juga, memang iya. Iya kan? Iya kan? Tetapi si dalam ke guru ka ajar ko ngomong kono. Paham beli? Bakal ke guruku sampai kepada kepatuhan dan nurut tuh ka'annaka mayyitun baina yaday ghasilihi, seperti mayat di tangan lebih yang sedang memandikannya. Tangkurbakan nurut boleh, dirokakan, dicengkengkan, ya begitulah kira-kira. Ada satu kejujuran dalam dirinya, mengalap ilmu kan gitu. Itu ada tata keramanya ya, ada etika dalam berguru itu. Dalam
ilmu semacam ini, kecuali berguru ke pesantren ilmu fikih. Ya kan ngelawan gak boleh apa, masa kualat takun mah. Ngaji tafsir kan kah, ngaji hadis kan mah ilmu syariat mah masa kualat takun mah. Terjamin masa kualat lawannya los. Kita kok beli aja. Iya kan ya bisa dibuktikan, tapi kalau masalah-masalah kerohanian ya sulit ya. Sebab lebih banyak didominasi oleh empirisnya kan begitu. Iya, dari cita rasa seorang syekh itu sendiri. Dan dia yang akan melakukan diagnosa dan dia menyimpulkan hambatan-hambatan apa yang menyebabkan Anda itu menjadi susah naik kelasnya gitu. Dan kamu gak bakal tahu apa sebabnya. Nanti sang guru itulah yang akan memberikan petunjuk begini, melakukan exercise-nya, latihannya seperti ini, kan begitu. Ya mungkin maunya Syah itu tahu bahwa ini muridnya dulunya tukang tidur nih. Jadi diolahnya nggak boleh tidur. Ini muridnya tukang melek, gimana kon meleknya? Ya wilanya kun mah, ya kan? Nah, kan anaknya orang kaya, anaknya miliarder kan gitu, yang bisa difoya-foya, disuruh puasa, kan begitu. Nah, ini anaknya pejabat yang sombong biasanya. Suruh pakai sawat aja sana, suruh muter ke pasar. Jadi shock terapinya berbeda sesuai dengan hasil diagnosis itu sendiri. Itulah kira-kira. Ini saya bercerita karena saya bukan mursyid. Ngandel beli. Mau kita jadi mursyid, berapa pun. Iya, ya gitu lah. Ya Pak, ini mah bebaturan Pak. Iya, penginti aja mah enggak. Ya, kita lagi di tengah lautan kan. Ya penginti ya, iya. Kalau tengah-tengah kor kita aja takon pikiran cikin mah. Kalau Anda sudah di tengah lautan bersama saya, jangan nanya mana tepinya. Udah tanya dek bakun mah. Dan tidak berujung dan tidak bertepian persoalannya. Saya melihatnya lautan yang tak ada tepinya. Percaya atau tidak ada tepinya. Setelah dari saya kemana? Silakan cari lagi yang lebih hebat lagi, kan begitu. Dan ya ada lagi. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ada lagi 1000 aulia yang nggak ada yang kelasnya sama tuh, kelasnya semuanya berbeda. Iya, masing-masing likulli syai'in maziyah, masing-masing punya kelebihan yang berbeda. Itu kira-kira. Jadi maksudnya di situ dimaksud perlukan ada kejujuran itu seperti itu. Hatta yaslama lahu khasimul gharqi zulmani, sampai menyerah kalah musuh ketenggelaman yang gelap gulita. Artinya dirimu yang sedang tenggelam di suasana yang gelap gulita itu bisa terselamatkan, bisa dientaskan begitu. Wa yanfaridu nurani wa yahissu dzalika min nafsihi. Dan baru kerohanian itu akan tampil dengan sendirinya. Yanfaridu itu menyendiri, dewekan, dan merasakan itu dari dirinya sendiri. Tidak ada yang memberitahu, tapi dia bisa merasakannya sendiri. Ada satu hal yang saya pernah dengar dari waktu di Kempek tuh. Siapa namanya tuh? Bukan, yang penerjemahnya namanya siapa? Rohimuddin. Ya, dia pinter, bagus. Saya juga kagum lah. Dia mendalam hal tasawufnya. Hanya ada satu yang belum sempat saya klarifikasikan. Dia mengatakan bahwa walinya sendiri juga nggak tahu dia tuh wali itu. Nah, itu satu hal yang perlu diklarifikasi. Belum sempat. Mana mungkin dia nggak tahu? Seorang rasul, tahu nggak dia seorang rasul? Seorang nabi, tahu nggak dia nabi? Kamu kaya, tahu nggak kamu kaya? Kamu laki-laki, tahu nggak kamu laki-laki? Begitu. Jadi kesadaran diri itu diperlukan. Ketika kamu jadi orang jahat, tahu nggak kamu jahat? Ada nggak orang jahat dia nggak tahu bahwa dia jahat? Ada nggak? Ada. Ada nggak orang alim tapi dia tidak sadar dia orang alim? Ada. Orang bodoh tidak sadar dia bodoh, ada nggak? Ada banyak. Ada nggak wali tidak sadar dia wali? Yang nggak ada. Masih sadar dong. Dia yang merasa
seseorang mencintai Tuhannya dan dia dedikasikan segala apa yang dia lakukan adalah dedikasi untuk Tuhannya. Dia merasakan denyut nadinya. Dia merasakan betapa kerinduannya kepada Tuhannya. Masa dia nggak sadar? Iya kan? Ya, iya dong. Masa kamu ketika mencintai perempuan sadar nggak? Tahu nggak bahwa kamu sedang jatuh cinta? Nah, iya. Oh, wali murid. Ya iya dong. Tapi ya mungkin beliau juga ada satu jawaban. Ya kan gitu. Tetapi kan kalimat la ya'riful wali ilal wali itu artinya bahwa dia adalah wali, yang tahu ya dia sendiri. Yang lain orang nggak tahu. Karena dia merasakan cintanya kan. Paham dikit? Jadi bukan ini wali, si A nih wali, Ustadz Tarsono wali, Pak Joni wali juga. Yang tahu Pak Joni itu wali adalah Ustadz Tarsono, bukan begitu maksudnya. Pak Joni wali, yang tahu ya Pak Joni sendiri. Lahirul wali ilal wali nafsuh, ya wali itu sendiri yang tahu gitu. Akan tetapi dalam kepangkatan biasanya yang pangkatnya lebih tinggi mengenali orang yang pangkatnya ada di bawahnya. Jenderal tahu kopral-kopral itu namanya, nama ibu bapaknya, alamatnya ada di pegang daftarnya. Tapi kopralnya ketemu jenderal dia nggak kenal bahwa dia jenderal. Sebetulnya formasinya seperti itu. Bakas yang pating kelayap di dalam kopral kan kah? Bakas jenderal mah beli kayak bening dermaga. Ya iya, yang bawa tank baja itu mah kopral. Kalau jenderalnya mah ya boro-boro setan, pesta juga enggak kok. Nah bawanya tongkat. Tongkat apa? Tongkat komando. Ya sama. Itu. Jadi ya kalau sudah jenderal mah ya nggak usah menunjukkan kesaktian lagi, ngapain? Yang kebul makan ke kopral kan kok. Iya, iya. Tuh kira-kira akaral khasmu fartafa'an nisa. Musuh mengakui kekalahannya dan pertikaian pun teratasi, terselesaikan. Fartafa'a maka terangkatlah opo an-niza'u pertengkaran. Jadi pertengkaran dengan kebodohannya habisnya. Faida infaradal khasmu nurani istamadda min kulli syai. Kalau musuh nurani itu tinggal sendirian, yang nuraninya menang sendirian, istamadda min kulli syai. Dia akan bisa memanfaatkan, ya, mengambil keuntungan dari apa saja. Wa syariba min kulli syai'in, dan dia bisa meneguk dari apapun. Wa akhadhan nasiba min kulli syai'in, dan dia bisa memperoleh bagiannya dari apapun. Fayabqa wusuluhu ilal wasitati syukran wa ihsana. Maka tinggallah tersisa kesampaiannya itu, ya, kepada perantara termasuk mursyidnya, termasuk orang tuanya, itu hanya syukran wa ihsana, hanya sebagai simbol dari ucapan terima kasih dan berbuat baik sesama saja. Makanya aniskurli wali daika. Jadi bersyukurnya ini adalah tetap kepada Allah. Adapun kepada orang tua bersyukur itu dalam rangka mensyukuri Allah yang telah memerintahkan kita untuk bersyukur kepada orang tua. Suatu ketika orang tua mengajak kita kepada kemusyrikan, maka kita tidak boleh menurutinya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Enggak ada urusan. Jadi bersyukur itu hakikatan kepada Allah. Ya kan gitu. Nah, kita lahir ke dunia melalui orang tua, kita bersyukur kepada orang tua dalam rangka bersyukur kepada Allah saja. Jadi syukuran kita kepada orang tua adalah wabil walidaini ihsana. Itu dengan bukti kita berbuat baik kepada orang tua karena dia sebagai wasitah. Ya bakal beli metusing di sini sing telak kon.
Kalau jadi Nabi Adam nih jalannya, nongol daerah konon. Itu yang jadi persoalannya. Jadi di sini ketika seseorang itu bisa menyelesaikan persengketaan yang ada di dalam dirinya sendiri berkat mendapat intervensi dari sang guru yang disebut dengan mursyid, begitu Anda mendapatkan kemenangan, ya kan, bisa mengalahkan kegelapan, mengalahkan kebodohan, mengalahkan egoisme, mengalahkan kemalasan, dan sampai Anda bisa membuktikan adanya peningkatan kualitas, tetap di penghujungnya Allah lah yang memberikan hidayah kepada kamu itu. Sang mursyid sebatas engkau berbuat baik saja. Paham bikin? Mursyid jangan dituhankan lagi, terjebak lagi kalau begitu. Dia hanya sebagai perantara, hanya merekomendasikan, membimbing saja, gitu. Lalu setelah gimana? Bisa beli ngundaki murid? Ya mengapa tidak? Sang mursyid adalah guru yang bijaksana, itu adalah guru yang mengharapkan agar muridnya lebih pintar dari dirinya. Itulah guru yang bijaksana. Guru yang menindas murid yang pintar, mau guru goblok gun makunku. Belikan langsung ngundaki kita. Nah ini kan saya merasakan, ini guru-guru syariat ya, guru syariat ya, bukan guru Rabbana auzana an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.